Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Quran, jumpa lagi hari ini dengan saya Umi Putri dalam event Obras, obrolan santai bersama siswa. Nah, sahabat Nurul Quran, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu sang juara dari PAUD IK Nurul Quran. Nah, biar lebih dekat lagi sahabat Nurul Quran, kita berkenalan dulu sama sang juara kita. Siapa sih namanya, Nak? Ayo, Nak, perkenalkan diri dulu. Amira Lainia. Iya, Amira bisa kakak Lainia. ulang lagi yang lebih keras sedikit suaranya. Nama saya Amira Lainia. Nama saya Amira Lainia. Iya, namanya gitu dong. Amira Lainia. Kesehariannya teman-temannya memanggilnya dengan Amira, Nak ya. Iya, nah Amira hari ini dia ditemani sama abinya. Pak, siapa Pak namanya? Alam. Iya, bisa kita sebutkan Abi Alam ya. Nah, sebelumnya Umi Putri mau membahas dulu tentang kakak Amira. Nah, kakak Amira ini dalam keseharian di PAUD IK Nurul Quran, beliau menyukai bidang mewarnai. Nah, di samping bidang mewarnai, alhamdulillah kakak Amira juga menyukai di bidang tahfiz, Nah ya. Nah, sebelum Umi Putri bahas lebih lanjut, sekarang kita tanya dulu sama abinya kakak Amira. Nah, Pak, bagaimana sih Pak motivasi Bapak dari rumah untuk kakak Amira sehingga kakak Amira dapat berpotensi untuk meraih juara, misalnya juara mewarnai khususnya Pak? Ya, sebenarnya kalau dari segi bakat, dia memang bakat sendiri Umi, ya. Iya. Artinya bukan bakat dari saya atau dari apa. Dia memang senang sendiri mewarnai. Yang berawal dari ya keseharian dia yang lebih suka main di luar rumah sama teman-temannya. Terus saya melihat sepertinya ini harus dibiasakan sering di rumah. Dan ketika saya suruh diam di rumah, yang dia lakukan adalah ya mewarnai itu. Kemudian kalau kita sering ke toko buku juga, yang dicarinya adalah buku-buku mewarnai gitu, buku-buku yang berhubungan dengan mewarnai, dengan melukis gitu. Terus saya melihat sepertinya potensinya ke situ gitu. Ya terus terang kalau saya dan bundanya sendiri, kita sih sebenarnya nggak punya apa namanya ya bakat seperti itu. Dia mungkin bukan bakat sendiri ya. Nah kemudian juga alhamdulillah di rumah pun kami lihat potensi dia seperti itu, dan bundanya juga sangat mendukung sekali. Soalnya potensi ini juga di samping sekolah yang apa namanya besarkan, ya di rumah bundanya yang besarkan gitu. Dengan waktu bundanya yang ada di rumah, dia sering buka-buka YouTube, diajarin anaknya untuk mewarnai, walaupun bundanya nggak pintar-pintar kali juga mewarnai, tapi belajar otodidak sendiri di rumah. Alhamdulillah ya, saya pikir bisa tertularkan bakat itu gitu. Sebenarnya sih dari dia sendiri. Berarti itu dia udah terlihat kira-kira dari umur berapa ya Pak? Umur 3 tahun ya, umur 3 tahun sudah mulai. Sudah dari kecil ya Pak? Iya, sudah. Kemudian bersambut ketika masuk ke PAUD IK Nurul Quran, alhamdulillah ada klub mewarnai ya. Iya, Dan betul. kebetulan alhamdulillah Ananda Amira terpilih. Iya. Dan kemudian di samping dia juga belajar di rumah, di sekolah juga diasah sehingga potensinya untuk mewarnai lebih kuat Pak ya. Iya, betul. Nah, sekarang Umi Putri mau tanya nih sama Kak Amira. Kak Amira, kenapa sih Nak senang kali dalam bidang mewarnai, dalam bidang mencampur warna itu, kenapa Kak Amira suka? Apa yang Kak suka di mewarnai itu? Kenapa Kakak bisa suka mewarnai? Apakah karena suka Asik aja ya. warna-warni atau apa? Asik aja ya. Bilang aja asik aja, atau apa, suka mewarnai atau apa gitu. Karena suka warna-warni kali Nak ya? Iya. Dan kemudian Pak, saya ingin tanyakan lagi. Kan saya pernah juga melihat prestasi-prestasinya Amira. Rupanya bukan di bidang mewarnainya aja Pak ya? Iya. Bisa Bapak sebutkan nggak? Selain di bidang mewarnai, kira-kira prestasi apa saja sih Pak yang pernah diraih oleh Ananda Amira? Saya mewarnai di sekolah juga, dia pernah juara satu hafal apa Nak? Hadis ya. Masya Allah, luar Hafal hadis biasa ya. tahun lalu. Juga mewarnai juga pada tahun acara apa ya? Anta yang tahun lalu juga alhamdulillah Amira dapat juara satu mewarnai dan juara satu hafalan hadis. Kemudian di tahun ini agak sedikit menurun. Di antara tahun ini juara dua dua-duanya, juara 2 mewarnai sama juara 2 hadis.
Tapi lebih dominan ke mewarnai sih sebenarnya. Iya. Berarti nanti bisa tambah dukungan lagi dari rumah supaya ke depan Kak Amira semakin menanjak prestasinya. Insyaallah ya. Dan semangat kan mewarnai terus Semangat, ya. kan? Dan kita ini Pak, karena dia lebih menonjol ke prestasinya ke bidang mewarnai, sekarang kita bahas tentang mewarnai saja ya. Nah, sekarang Umi Putri mau tanya lagi Pak, apakah ada misalnya yang mendukung Kakak Amira untuk mewarnai? Apakah misalnya selain di sekolah ada klub mewarnai, apakah di luar Amira ada les lagi Pak, les tambahan? Iya, dari dulu sih sebenarnya udah rencana kita mau kasih les. Belum sampai sekarang belum Mami, belum. Dia masih otodidak sendiri di rumah. Kemudian lihat bundanya juga alhamdulillah punya waktu, Iya. ya waktu banyak untuk melatih dengan bermodalkan video di YouTube, di internet ya. Sepertinya sementara ya cukup dengan itu dulu. Tapi kalau saya lihat juga emang potensinya juga semakin besar ya. Sepertinya lebih ada rencana lebih ke untuk kita kasih les Dileskan ya saja, biar ya. lebih meningkat. Iya, biar karena kalau misalnya kita leskan lagi, ilmu-ilmu yang baru sedikit akan bertambah lagi dengan yang misalnya ada gradasi apa nanti sehingga ke depan mewarnai Kak Amira lebih bagus lagi, nak ya. Terus saya dengar pun dari Amira di sekolah juga ada nak ya. Sekolah Iya. juga ada ya pelajaran Setiap mewarnainya, hari Kamis, nak lesnya. ya. Setiap hari Kemudian, Kamis. di sekolah juga diajarin seperti Iya, dia les sebenarnya. Saya pikir di Nurul Quran alhamdulillah juga sudah. Alhamdulillah bagus. mencakup. Jadi sahabat Nurul Quran, berarti dari obrolan ini dapat kita tangkap bahwa motivasi ataupun dukungan dari orang tua di rumah itu sangat membantu untuk mendongkrak prestasinya si anak tersebut. Nah, sekarang Umi mau tanya sama Kakak Amira. Kak Amira suka tidak sekolah di PAUD IK Nurul Quran? Nah, apa sih yang buat Kak Amira suka sekolah di PAUD IK Nurul Quran? Karena banyak teman. Banyak teman. Ada lagi? Apalagi kira-kira ayo. Miminya gimana? Miminya baik tidak? Baik. Alhamdulillah kalau Minya baik. Oh ya Pak, dulu kayaknya kakaknya Amira juga sekolah di PAUD IK ya? Iya, kakaknya juga Itu di tahun sini. berapa Pak? Sekarang udah kelas 6 ya? Udah Ya, kelas kelas 6. 6. Ya, sekitar 6 tahun yang lalu ya. Kalau kakaknya Amira sendiri dia bakatnya lebih kemana Pak? Dia lebih ke menghafal ya, lebih kepada Menghafal, ya. hafalan. Ya, kemarin pernah juara 3 hafalan ayat pendek di Festival Anak Soleh Aceh Besar. Masya Allah ya. Alhamdulillah juara 3. Dan dari Nurul Quran dulu dia memang sudah muncul, dia kuatnya di hafalan. Oh iya. Dulu dari sewaktu masih di TK PAUD IK Nurul Quran, apakah kakaknya, kalau nggak salah siapa namanya Pak? Kaisa ya? Ya, Kaisa Syahiran. Apakah pernah mendapat prestasi juga dulu? Iya, dia juga termasuk siswi berprestasi ya di sini dulu ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah pada akhir sekolah, pokoknya pada saat itu akhir sekolah Kaisa juga dapat piala sebagai Masya Allah. siswi berprestasi. Berarti alhamdulillah anak bapak kedua-duanya berprestasi Alhamdulillah, ya. dekat Nah. hubungan Umi di sini juga Ya, semuanya. alhamdulillah. Masya Allah. Semoga nanti ke depannya lebih bagus lagi ya. Kakak Insya Amira Allah. pertahankan prestasinya. Nah, sahabat Nurul Quran, ternyata Kakak Amira juga termasuk salah satu kategori kandidat yang masuk ke dalam tabloid Ya. dahsyat. Itu tahu. Nah, di sini kan ada Senang nggak? fotonya Kakak Amira. Di sini Lihat, Kak Amira dijuluki sebagai sang juara mewarnai. Nah, kenapa dijuluki begitu? Karena Kakak Amira sangat menyukai dia bidang mewarnai ya kan? Nak? Nah, sekarang bagaimana sih Pak harapan Bapak ke depan untuk mendongkrak prestasinya Kakak Amira? Apa sih yang akan Bapak dan bundanya Kak Amira lakukan sehingga ke depan prestasinya Kak Amira insya Allah bertambah lagi dan bisa mempertahankannya? Ya, yang pasti kalau memang dari anaknya sendiri memang terus giat belajar untuk di bidang ini ya kita juga pasti support Umi ya. Nah, di samping mungkin ya kita akan lengkapi dengan fasilitas yang mungkin dia butuhkan. Kita juga akan support dia dengan pendidikan tambahan yang lain termasuk les mungkin di luar yang di tempat-tempat yang bagus biar lebih lengkap ya, biar lebih maksimal lagi pembelajarannya. Ya. Ya, tentu apapun lah ya kebutuhan anak yang mungkin bisa menunjang prestasi anak, insya Allah kita akan tetap fokuskan. Iya, karena kalau misalnya kita ingin anak kita sukses, Iya. kita juga harus mendukung. Betul. Karena seorang anak itu tidak akan sukses kalau misalnya anak mau A, sedangkan ayahnya, orang tuanya Betul, mau B. betul. Itu tidak akan sejalan. Tapi alhamdulillah kalau misalnya ayahnya dan orang tuanya mendukung si anak tersebut, insya Allah anak itu dapat berprestasi dengan baik tentunya. Nah, yang Ya, terakhir tentunya. Pak, ingin saya tanyakan,
kenapa sih Bapak, saya lihat kedua-dua anak Bapak, Bapak menyekolahkannya ke PAUD IK Nurul Quran. Apa sih yang lebih dari PAUD IK Nurul Quran itu dibandingkan sekolah-sekolah yang lain? Iya, berawal dari cerita teman juga dulu ya Umi ya, waktu anak pertama saya sekolahkan di sini. Kemudian saya lihat juga perkembangan karakter dia, memang sesuai sih Nurul Quran ini pendidikannya pendidikan karakter ya. Betul-betul mendidik anak sesuai dengan kemauan si anak, dengan karakter si anak sendiri. Dan saya melihat itu potensi itu ada di anak saya, dan anak saya juga berkembang potensinya sesuai dengan karakter dia gitu. Dan alhamdulillah berkat didikan Nurul Quran juga si kakaknya anak pertama saya juga di sekolah dia sekarang berprestasi alhamdulillah. Masya Allah ya, bisa nyambung. Dapat juara kelas juga, ada beberapa perlombaan juga juara. Sekarang dia lagi fokus ke lomba pidato, lagi happy-happynya berpidato. Terus saya melihat potensi ini sepertinya bagus gitu. Dan terus terang ya ini juga mungkin tidak semua sekolah ya bisa mengembangkan karakter anak seperti ini. Makanya saya tertarik ya, adiknya juga di sini aja gitu. Dan alhamdulillah sudah terbukti juga sekarang karakter dia berbeda dengan kakaknya dan berkembang di sini. Juga terasa Pak ya. Iya, terasa di sini gitu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan terakhir saya tadi. Baik. Terima kasih Bapak sudah hadir ke studio Nurul Quran. Dan terima kasih juga Kakak Amira sudah berhadir di studio kita hari ini. Tetap pertahankan prestasinya. Nah, sahabat Nurul Quran TV, dapat saya simpulkan bahwa prestasi seorang anak itu dapat terwujud tentunya harus ada dukungan dari orang tua. Dan ada umpan baliknya. Misalnya ketika sudah diajarkan di sekolah sama umi guru dan orang tuanya mengevaluasi kembali di rumah. Nah, sekian dulu hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Obras.